Saudari-saudara, selamat malam. Selamat datang di Gereja Santa Bernadette, Paroki Ciledug. Sebentar lagi kita akan memulai ibadat Jalan Salib. Marilah kita siapkan hati dan pikiran agar kita mampu merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, merasakan dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengemban amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari dan saudara yang terkasih, tindakan Yesus lewat penderitaan di jalan salib untuk menebus dosa kita menjadi bukti nyata atas besarnya kasih Allah kepada kita. Allah Sang Pencipta tidak menghendaki kita anak-anaknya jauh daripadanya karena dosa. Kegiatan ibadat Jalan Salib, di mana kita merenungkan kisah sengsara Yesus ini, menjadi salah satu sarana bagi kita untuk merenungkan dan menyadari dosa kita dalam melakukan pertobatan diri, bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan kita juga harus mampu mengambil tindakan nyata kepada sesama dan seluruh alam ciptaannya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menunjukkan kasih-Mu dengan merelakan Putra-Mu yang tunggal mengalami kesengsaraan untuk menebus dosa-dosa kami. Bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu dalam merenungkan jalan salib ini, agar kami semakin mampu mengamalkan iman kami. Terlebih, kami berani untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi sesama kami dan seluruh alam ciptaan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Layaknya seorang penjahat, Yesus dihadapkan dalam sidang pengadilan Pilatus. Sebenarnya Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus, tetapi ia harus menyerah pada desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh rakyat. Dan Yesus dijatuhi hukuman mati. Ia yang tak bersalah diserahkan kepada rakyat untuk disalibkan. Sebuah keputusan yang melibatkan pendapat orang lain
terkadang malah menjadi tidak adil. Apakah aku pernah ikut campur atas urusan orang lain, sehingga membuat orang tersebut mengalami ketidakadilan? Ataukah dukungan yang aku berikan mampu memberikan keputusan yang adil? Apakah aku sudah terlibat untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih baik, atau bahkan lebih buruk? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, karena Pilatus mendengarkan pendapat orang lain, Engkau dijatuhi hukuman mati. Tolonglah kami agar berani terlibat menjadikan hal-hal dalam kehidupan ini semakin lebih baik dan bukan sebaliknya. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapa-Mu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus dihina, diludahi, disesah, bahkan mahkota duri dikenakan di kepalanya. Deritanya semakin bertambah ketika ia harus memanggul salibnya sendiri menuju ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Ketika kita dihina atau diejek, sering kita menjadi jengkel, marah, sakit hati, dan ingin balas dendam. Tetapi iman kita mengajarkan akan kasih, bahkan kita harus mengasihi musuh kita. Mampukah kita tetap mencintai walau kita dihina? Mampukah kita mengasihi musuh kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, penderitaan-Mu semakin lengkap karena dosa kami. Seakan kami yang menghina Engkau, kami yang memasangkan mahkota duri di kepala-Mu. Kami mohon, bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami selalu mengingat hal ini, sehingga kami mau berubah dan mengambil tindakan nyata untuk semakin mengasihi orang yang menghina kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Kayu salib di apamu, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan Yesus menuju Golgota semakin berat. Jalan mendaki membuat beban salib terasa berat. Luka-lukanya mengeluarkan darah, badannya lemah dan lelah, bahkan batin pun lelah. Hal ini menyebabkan Yesus jatuh dalam perjalanannya. Namun karena cinta dan kesetiaannya, Yesus bangkit dan meneruskan perjalanan. Penderitaan seringkali membuat kita ingin menyerah, bahkan mengakhiri hidup. Ketika kita melihat sesama kita mengalaminya, apakah yang kita lakukan? Membiarkannya terpuruk? Ataukah kita memberi dukungan
untuk berani menghadapi penderitaan seperti yang Yesus ajarkan? Apakah kita terlibat dalam menjaga kehidupan, baik pada sesama maupun alam ciptaan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sering kami tidak peduli dengan sekitar kami. Kami lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan terlibat dengan sesama kami yang menderita. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami lebih peka dan mau terlibat menjaga kehidupan sesama dan alam ciptaan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus tolong kami, bila kami jatuh lagi, karena salib yang berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus ternyata tidak sendirian. Maria ibunya setia mengikutinya. Maria ada di pinggir jalan yang dilewati Yesus. Tatapan kasih bundanya meringankan bebannya, dan bagi Maria, dia ikut merasakan kesedihan dan beban penderitaan yang dialami putranya. Di masa pandemi virus corona, banyak orang yang menderita, kehilangan pekerjaan, banyak perusahaan mengalami kemunduran, tidak ada order, banyak yang sakit bahkan meninggal. Apakah yang sudah kita lakukan? Apakah kita juga terlibat ketika melihat sesama kita menderita? Apakah kita tetap bisa mengasihi sesama kita ketika kita sendiri sedang mengalami penderitaan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria menunjukkan kasih-Nya kepadamu sekalipun dari pinggir jalan. Dia mau terlibat ikut merasakan kesedihan dan penderitaan-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu meneladan Bunda Maria, menjadi pribadi yang sanggup mengasihi dan terlibat dengan sesama yang menderita. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah ampunilah kami orang berdosa ini. O Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus sudah semakin lelah memanggul beban salibnya. Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota dipaksa oleh para serdadu untuk membantu Yesus memanggul salib. Memikul salib adalah salah satu ciri sebagai pengikut Yesus. Tiap orang memiliki salib yang berbeda-beda. Ada yang berat, ada pula yang ringan. Tetapi bila kita saling menolong memikul salib, maka salib akan terasa lebih ringan. Maukah kita membantu sesama kita memikul salib yang berat? Maukah kita terlibat?
kita tidak pernah tahu bahwa dengan cinta kasih dan keterlibatan kita, sesama yang kita bantu akhirnya mampu memikul salibnya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dengan pertolongan Simon dari Kirene, Engkau memberikan contoh, walaupun terpaksa, akhirnya beban salib-Mu terasa ringan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami berani belajar seperti Simon, yang walaupun terpaksa, tetap mau membantu sesama kami memikul beban salibnya. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Apapun yang kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6. Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus penuh darah dan keringat. Matanya sulit untuk melihat dengan baik. Veronika melihat itu, dan dengan berani ia mendekati Yesus dan menyeka wajahnya. Karena sikapnya yang tulus, Yesus menghadiahi gambar wajahnya. Perbuatan sekecil apapun, semudah apapun, jika dilakukan dengan tulus, pasti akan ada hadiahnya. Apakah kita mau menjadi seperti Veronika, yang dengan berani mau terlibat dalam penderitaan Yesus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sering melihat penderitaan sesama kami, tetapi terkadang kami malas untuk menolong, malas untuk terlibat karena berbagai alasan. Tolonglah kami dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, agar kami mau melakukan aksi nyata, yakni terlibat menolong sesama kami yang mengalami kesusahan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sekalipun Simon dari Kirene dan Veronika telah menolong Yesus, ternyata hal itu tidak cukup. Tubuh Yesus semakin lemah, sementara perjalanan masih jauh. Karena beratnya beban salib, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Tetapi Yesus bangkit lagi dengan tabah dan tekad yang kuat untuk menebus dosa kita. Dalam perjalanan pertobatan kita, terkadang kita masih sering jatuh dalam dosa yang sama. Jatuh bangun terus-menerus. Sampai kapankah kita akan seperti ini? Sadarkah bahwa dosa kita yang membuat salib Yesus semakin terasa berat? Apakah kita bangkit kembali seperti yang Yesus teladankan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus,
Jatuh berulang kali adalah hal yang tidak enak, bahkan membuat malu. Bantulah kami dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, agar kami berani bangkit dan melangkah maju, serta berjaga terus dari kejatuhan kembali. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8, Yesus menghibur para wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di dalam perjalanannya menuju Golgota, banyak orang yang mengikuti Yesus. Di antaranya, banyak wanita yang menangis dan meratap. Yesus pun memberi nasihat kepada mereka. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Para wanita itu menangis, tetapi tidak menyadari keadaan dirinya sendiri. Mereka lebih menasihati orang lain, tetapi tidak melakukan pertobatan diri. Mereka terlibat, tetapi dalam hal yang negatif. Apakah kita juga seperti mereka? Menuding orang lain sementara kita sendiri melakukannya. Apakah ini arti terlibat yang sebenarnya? Apakah terlibat seperti ini bisa disebut karena cinta atau mengasihi? Atau sebaliknya, senang pada penderitaan orang? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, teguran-Mu kepada para wanita yang menangis dan meratapi-Mu, seperti teguran-Mu kepada kami. Seringkali kami peduli pada sesama, tetapi kami melupakan pertobatan diri sendiri. Bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami melakukan pertobatan diri terlebih dahulu, sebelum kami mencintai dan terlibat dengan sesama kami dan juga alam ciptaan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, kini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di tengah cuaca yang terik semakin panas, Yesus sungguh-sungguh sudah kehabisan tenaga. Jalan yang semakin menanjak, ditambah luka-lukanya yang mengucurkan darah, semakin memperberat penderitaannya. Tubuhnya tak kuat lagi menahan beratnya salib. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Tetapi sekali lagi, besarnya cinta pada manusia dan ketaatan pada Bapanya membuat Yesus untuk bangkit lagi. Kekuatan cinta Allah pada kita itulah yang memberikan kekuatan pada Yesus untuk bangkit. Apakah kita juga mempunyai cinta sebesar itu untuk berkorban bagi sesama yang membutuhkan?
seringkali kita akan menjawab, tidaklah mungkin menyamai besarnya kasih Allah yang tanpa batas, karena kita hanyalah manusia biasa. Tetapi, apakah kita berani mencoba untuk melakukannya? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, cinta-Mu yang tiada batas tak akan mungkin kami tandingi, tetapi kami tetap percaya dengan pertolongan rahmat-Mu dan bimbingan Roh Kudus-Mu, kami akan mampu belajar dan mencoba meraihnya, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Saat tiba di Bukit Golgota, penderitaan Yesus belumlah berakhir. Para serdadu dengan kasar menanggalkan pakaian Yesus. Luka-luka kembali berdarah karena gesekan pakaiannya, dan yang paling menyedihkan, Yesus dipermalukan. Ia ditelanjangi di muka umum. Saat itu, Yesus menjadi manusia yang paling hina, manusia tanpa martabat. Dalam perkembangan dunia yang semakin carut-marut ini, sering kita mendengar keadaan menyedihkan, di mana manusia tidak lagi menjaga martabatnya, menjaga kemurnian tubuhnya sebagai bait suci Allah. Apakah kita salah satu yang termasuk di dalamnya? Jika tidak, apakah yang sudah kita lakukan terhadap kondisi ini? Apakah kita terlibat untuk mengajak sesama kita, terutama generasi muda, untuk menjaga kemurnian? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sering lalai menyadari tubuh kami adalah bait suci-Mu. Kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu untuk selalu mengingatkan kami dan menumbuhkan tekad dan aksi nyata untuk terus mau belajar menjaga kemurnian diri kami menuju kesempurnaan. Sebab Engkau sempurna adanya. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Pakaian-Mu dibagikan, martabat-Mu direndahkan, Kau tinggikan harkat-Ku. Perhentian ke-11, Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Penderitaan Yesus masih terus berlanjut. Para prajurit mencampakkan tubuh Yesus ke tanah, menembusi tangan dan kakinya dengan paku pada kayu salib, palang penghinaan. Ini adalah saat yang benar-benar mengerikan. Kemudian salib itu ditegakkan, namun sekalipun tangannya terpaku dan menanggung berat beban tubuhnya, Yesus masih sempat mendoakan para serdadu. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu
apa yang mereka perbuat. Menerima sikap yang tidak adil, tidak memiliki kesalahan, tetapi dihukum, menjadikan kita dendam dan sakit hati. Apakah ini selaras dengan ajaran iman kita tentang kasih? Apakah kita bisa mengampuni sampai 70 kali 7? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mau meneladani sikap-Mu, mengampuni yang bersalah, dan membawa ketidakadilan kepada kami. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, ajarilah kami dan berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Dari salib Kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sudah jam 12 siang, ketika kegelapan mulai meliputi daerah itu. 3 jam lamanya dalam kondisi gelap, Yesus mengalami kesakitan dan ketakutan, bahkan merasa sendirian. Saat itulah Yesus berseru kepada Bapanya, "Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Daku?" Dan tepat jam 3 siang, Yesus menyerah dengan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, Yesus wafat. Kasih Allah melalui Putra Tunggalnya adalah kasih yang tanpa batas, sungguh tiada taranya. Cinta yang tulus diberikannya kepada para sahabatnya, bahkan juga para musuhnya. Cinta Tuhan itulah yang kita rayakan dalam perjamuan Ekaristi. Semoga kita selalu mengalami pembaruan cinta setiap hari, agar semakin mengasihi sesama kita dan alam ciptaannya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, karena begitu besarnya cinta-Mu bagi kami, Engkau setia dan taat pada kehendak Bapa untuk menebus dosa-dosa kami. Ajarkan kami untuk setia, juga mengamalkan kasih-Mu yang tanpa batas itu kepada sesama kami dan seluruh alam ciptaan dalam perjalanan hidup kami.
sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafatmu menghidupkan. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus, dan segera keluarlah darah serta air. Atas keberanian Yusuf dari Arimatea yang meminta jenazah Yesus pada Pilatus, jenazah Yesus lalu diturunkan. Maria yang sedari awal mengikuti jalan salib Yesus, menerima Yesus di pangkuannya. Sekalipun berduka, Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria menjadi teladan kesetiaan bagi kita sebagai orang beriman, karena kesetiaannya mendampingi Yesus. Bunda Maria, perawan pilihan Allah, membuktikan kesetiaannya sampai akhir hayat putranya. Setia pada perkara kecil, maka kita akan diberikan kepercayaan akan perkara besar. Apakah kita setia pada iman yang kita percayai? Ataukah hanya terucap di mulut? Apakah kita setia mengamalkan ajaran iman kita, kasih? Apakah kita sudah terlibat menjadi saksi dengan tingkah laku dan perbuatan kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, teladan Bunda Maria, membuat kami sadar akan kelemahan kami. Kasih yang setia, yang menjadi ajaran iman kami, seringkali hanya menjadi ucapan kosong belaka. Bimbinglah kami melalui terang ilahi, agar kami setia dan penuh kasih, seperti yang telah diajarkan Bunda Maria. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan. Karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sebab hari Sabat akan mulai, para murid merawat jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan dan meminyakinya menurut adat orang Yahudi. Lalu jenazah Yesus dibaringkan dalam sebuah kubur baru di dekat tempat Yesus disalibkan. Yesus telah wafat, tetapi kasih dan mujizatnya tetap nyata hingga kini. Apakah kita percaya akan karya-karyanya yang ajaib sejak dahulu hingga saat ini? Apakah kita pernah mengalami kasih-Nya yang begitu besar? Apakah kita sanggup menjadi saluran kasih-Nya kepada sesama di sekitar kita dan seluruh alam ciptaan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam masa pertobatan ini,
Ajarilah kami semakin menyadari bahwa kasih-Mu masih nyata dalam setiap langkah hidup kami. Kami mohon agar kami dimampukan menjadi saluran berkat bagi sesama kami dan bagi seluruh alam ciptaan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, jalan salib adalah salah satu sarana bagi kita untuk menyadari akan kasih Allah yang besar dan nyata bagi hidup kita. Semoga perenungan kita akan penderitaan Yesus di jalan salibnya menyadarkan kita dan membuat kita berani untuk melakukan pertobatan diri, bukan saja bagi diri kita sendiri, melainkan untuk sesama dan seluruh alam ciptaan. Semoga permenungan ini menjadikan kita berani untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat untuk sesama. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, penderitaan Yesus di jalan salibnya sungguhlah berat. Tetapi karena kasih, kesetiaan dan ketaatannya pada kehendak-Mu, Yesus mampu melakukannya bagi kami, menebus dosa-dosa kami, agar kami merasakan kembali hubungan yang harmonis dengan-Mu. Ajarilah kami untuk selalu menyadari hal ini, sehingga tingkah laku kami hari demi hari semakin sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dan semakin menuju kepada kesempurnaan. Kami mohon, mampukan kami untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi sesama kami dan bagi seluruh alam ciptaan-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita tutup dengan berkat penutup. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. semoga saudari dan saudaraku sekalian, seluruh aksi nyatamu, niat baikmu di sepanjang masa Prapaskah ini, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, jalan salib pada malam hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita lanjutkan hidup kita dalam damai Tuhan. Amin.